Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang masih memilih kita di antara umatnya, hambanya, yang masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup sampai detik yang mulia ini. Sudah berada kita dalam bulan Sya'ban, dan kita doakan kepada Allah semoga kita semua diperkenankan untuk bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang telah mampu meresafel akhlak manusia yang lainnya dari budaya jahiliyah, budaya ekstrim, budaya anarkis, kehidupan tak ubahnya seperti hutan belantara, dirubah menjadi atmosfer Islamiyah yang hidup damai kita berada di dalamnya. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati guru kita bersama, imam syekh masjid yang kita cintai, pengurus BKM, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita doakan kepada Allah, berkumpul kita pada siang yang berbahagia ini akan dikumpulkan pula kita di yaumil qiyamah dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, bapak-bapak, adik-adik yang kami muliakan, para santri, para talabah yang sudah hadir di tempat yang mulia ini, marilah kita bercerita terhadap bagaimana fenomena alam raya terkhusus di Aceh, bagaimana etika dan karakter yang sudah dipraktekkan, yang sudah sangat bergeser dari koridor Islam yang menjadi acuan dan tatanan kehidupan kita. Bahkan sudah mulai di antara masyarakat kita mengalpakan, melupakan, bahkan menjauhkan kehidupan mereka dari petuah-petuah yang disampaikan oleh Al-Quran, yang terdapat petuah tersebut dalam hadisnya Nabi, dalam risalah Islam yang pernah dibawa oleh Rasulullah. Mari kita buka sedikit demi sedikit bagaimana sudah sepak terjang kehidupan masyarakat kita, mulai dari kaula remaja sampai dewasa, bahkan orang-orang yang sudah tua renta. Kita jabarkan bagaimana kondisi Aceh untuk sekarang ini. Tadi pagi kami berangkat untuk mengisi sebuah tausiah di sebuah tempat di SMA 1 Kota Loksmawe. Sedang duduk menunggu jadwal, dikirim sebuah berita oleh kanda kami Ibtu Faisal SH yang bekerja sebagai aparatur keamanan negara di instansi polisi. Apa berita yang membuat hati kita pilu dan tersayat? Ada seorang anak yang sudah ditangkap oleh polisi di Banda Aceh. Apa yang dia lakukan? Dia dengan teganya membunuh ibundanya yang umur si inang ji 25 tahun, umur ji kurang lebih 25 tahun. Icok bate ataupun kepala orang tuanya diantukkan ke dinding beton sehingga menghembuskan nafas terakhir. Siapa orang tersebut? Anak kandung dari orang tua yang sudah meninggal tadinya. Dulu cerita ini kita baca di media. Dulu cerita ini bahkan kita baca di luar negeri. Dulu cerita-cerita yang seperti ini kita baca di luar kehidupan orang-orang yang berada di Serambi Mekah. Seminggu yang lalu ada seorang oknum di Aceh Barat yang ditangkap tangan oleh polisi, yang sudah membunuh seorang anak dari pacarnya. Dalam media yang kita baca, umu petun ipok mati sidroane. Tadi pagi juga datang berita menjelang
siang sebelum kita berangkat Jumat, ada seorang bawahan yang menikam seorang atasannya di sebuah toko tempat dia kerja. Apa yang terjadi terhadap kehidupan bangsa Aceh hari ini hamba Allah? Tanyo sabe tak agungkan. Kita selalu memproklamirkan bangsa Aceh bangsa terlebih di atas rungdunya, dan disematkan sebuah titel yang sangat luar biasa, Serambi Mekah, bahasa Aceh Seramo Mekah. Apa yang sudah dipraktekkan oleh pemuda-pemudi kita sekarang ini hamba Allah, menghilangkan nyawa orang, tidak ada beban dalam kehidupan mereka. Tawuran yang terjadi secara signifikan, tawuran yang terjadi secara kontinu dan makin marak, seolah-olah nyawa manusia tidak lagi bermakna, khususnya di tempat kita hamba Allah. Dan yang membuat kita tragis hari ini, yang baru saja kita ceritakan, menghabiskan umur orang tuanya yang mana dikandung selama 9 bulan, diasuh dia, diberikan pendidikan, diberikan harta, sudah ada umurnya remaja dan menjelang dewasa, umur orang tuanya nyawang urung si abi bajaronya sebagai musabab. Itijit pohma karena tidak sesuai dengan koridor kehidupan mereka. Mereka sudah tega menghabiskan umur orang tuanya, menghabisi orang tuanya, dipukul, dipenggal kepalanya. Bagaimana kondisi Aceh hari ini hamba Allah orang Syi'lun? Hati kita semakin hari semakin pilu. Akankah hal ini terjadi terhadap anak-anak kita di masa yang akan datang? Uronyo tahira tacok tajuk bak pesantren, uronyo tahira tabibu dari Ubud Samporaya, uronyo tahira tajuk bak pendidikan sekolah. Apakah mereka akan terjebak menjadi pribadi yang akan menghabiskan umur orang tuanya, ipoh nyawang icok nyawang urung syidi, karena berbeda perspektif terhadap kehidupan mereka? Ini sudah terjadi terhadap anak-anak kita yang berada di wilayah Aceh. Ilun temo urung Syi'lun hotelun baca beritanya. Dalam kondisi urung Syi'lun, ya agam hanali ke meninggal dunia. Ya inang halpah bedah li di tempat kita sedang mencari solusi, sedang mencari bagaimana untuk bisa kita berbakti di detik-detik nyawanya yang terakhir. Tapi ada oknum orang-orang Aceh yang berKTP-kan Aceh, lahir dari generasi Aceh, yang dideklaratorkan, yang disampaikan bahwa Aceh ini Seramo Mekah. Tapi ada anak-anak tangan-tangan mungil bangsa Aceh, yaitu Jut Temupoh, bahkan ipoh urang tukang pelahi. Ini akan terus terjadi secara kontinu dari waktu ke waktu apabila kita sebagai orang tua tidak mengambil peran penting untuk menjaga keluarga kita. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah anakmu, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dari dalam tafsirnya bahwa pendapat Sayyidina Ali, dijaga anak tersebut, allimuhum wa'au, diajarkan mereka ilmu pengetahuan agama. Dalam kitab Ta'alim Muta'alim disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji bahwa ilmu yang harus dipelajari oleh setiap manusia pertama sekali adalah ilmu hal dan menyangkut dengan ilmu agama. Coane hana ilmu pengetahuan agama jo bak sektor sekolah tidak diberikan penanaman akidah dalam kehidupannya, itu salah besar. Maka yang perlu kita konsepsikan terhadap kehidupan mereka, segala gata menempuh ilmu pengetahuan dunia, S1, S2, bahkan gelar doktor. Ketahui dulu bagaimana koridor Islam yang wajib engkau pelajari, bagaimana fardhu'in yang harus engkau konsumsikan dalam kehidupanmu, etna batas hukum fikih yang harus engkau pelajari, kitab apa yang menjadi standarisasi bahwa engkau sudah gugur fardhu'in. Dalam beberapa pendapat ulama-ulama yang di Aceh, barulah perlein untuk anak gedanyo bidang fikih, mereka harus belajar minimal kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin. Kifayatul Awam untuk tauhidnya,
berikan akidah-akidah yang berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga dia kenal siapa Rabbnya, tahu bagaimana cara beribadahnya. Yang berikutnya, sugestikan, berikan pendidikan akhlak yang paling penting dalam kehidupan mereka. Lepeturi Tuhan, olehnya niu perintah sembahyang. Yang selanjutnya tawarkan, berikan kepada mereka bagaimana kehidupan Islam ini mengajarkan kita untuk beribadah dan membangun hubungan sosial dengan antar sesama manusia. Glid menyesandai pendidikan agama ini makin menurun dalam kehidupan kita. Anak katanya acuh tak acuh terhadap pendidikan agama mereka, maka mereka akan menggantikan posisi-posisi orang yang kita ceritakan dalam berita tadinya. Orangnya anak gop ipoh maji menyahana tajuk anak kita nyoba pesantren. Tidak kita antarkan mereka ke majlis taklim. Anak tajuk bak dayah. Anak tajuk bak ma'had. Anak tajuk bak tempat-tempat pengkajian agama Islam. Maka yakinlah mereka yang akan mengganti kondisi tersebut. Peringatan nisfu Sya'ban. Orang-orang sedang sujud beribadah, meminta keampunan dari Allah, tapi ada di wilayah kita diadakan konser secara besar-besaran. Kita tidak sebutkan wilayahnya di mana, dan ini menjadi trending topik sampai hari ini. Tercoreng nama syariat Islam, tercoreng nama Serambi Mekah karena kemaksiatan sudah merajalela laksana cendawan di musim hujan. Walaupun kita banyak ahli santri, orang-orang yang bergelut di dunia pesantren, tetapi kemaksiatan seolah-olah berjalan tanpa henti. Ini merupakan tugas kita bersama orang Syi'lun. Maka Allah hadirkan bulan solusi, yaitu bulan suci Ramadan, untuk kita meresafel hal tersebut menjadi sebuah kebaikan. Bagaimana sugesti, bagaimana konsep yang ditawarkan, konsekuensi yang ditawarkan oleh Rasul saat kita melihat sebuah kebejatan, kemaksiatan. Marra'a minkum munkaran, siapapun yang melihat kebejatan, maka cegahlah dengan tangannya. Siapa yang mampu merealisasikan hal tersebut? Para aparatur pemerintahan, baik dari tingkat kampung ada gesik dan aparatnya, kecamatan ada camat dan aparatnya, di tingkat kabupaten dan kota ada bupati dan wali kota, di Aceh, di provinsi ada gubernur, bahkan ada presiden di tempat yang paling tinggi. Mereka lah yang punya kebijakan dengan tangan mereka untuk membasmi, meminimalisir angka kejahatan yang terjadi. Yang selanjutnya, kalau kita tidak mampu, Ustaz, kami tidak punya kekuasaan, falyughayyirhu bilisanih, dengan lidah kita. Pulang dari sini, kami yakin orang-orang yang hadir ke masjid hari ini bukanlah orang-orang pelaku maksiat, tetapi kita menjadi corong, menjadi orang-orang yang menyampaikan kepada orang lain, hai tengku, piuh pubut maksiat, nanggro Acehnya nanggro yang sangat mulia, marwah syuhada, dulu bergelimang darah para syuhada, jangan engkau kotorkan dengan maksiat yang engkau kerjakan. Sampaikan kepada mereka, kalau ingin melakukan kemaksiatan, pilih tempat, jangan di Aceh. Yang selanjutnya, orang Syi'lun tidak mampu kita sampaikan dengan lidah. Kita didiskriminasi, dipojok-pojokkan dalam kehidupan, diintimidasi kalau kita sampaikan kebaikan. Bahkan kerap para penceramah hari ini, mereka yang menerima intimidasi, disampaikan, Ustadz, hati-hati dalam berceramah. Tidak mampu kita sampaikan dengan lidah, minimal batin, jiwa, raga, seluruh anggota tubuh kita menjadi pribadi yang benci terhadap kemaksiatan. Tidak pernah kita letakkan kecintaan sedikit pun terhadap perilaku-perilaku kemaksiatan yang terjadi di wilayah kita. Dan itu kondisi adhaful iman yang lemah, iman-iman yang lemah. Maka mari melalui mimbar yang sangat sederhana ini dan waktu yang singkat, kita menjadi estafet ataupun orang-orang yang akan merubah tatanan kehidupan. Kita awali dari masjid ini, keluar kita jumpa dengan masyarakat kita. Kita sampaikan bagaimana kehidupan masa Iskandar muda dulunya, yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan mempraktekkan syariat Islam secara kafah. Semoga marwah Islam, marwah syariat Islam, marwah yang syuhada bangun dulu akan kembali dalam kehidupan umat yang berada di Aceh, khususnya di tempat kita, hamba Allah. Amin.
Amin ya rabbal alamin.